wabarakatuh, teman-teman. Di mana Anda berada, semoga kita semua dalam keadaan sehat, kita dalam keadaan lindungan Allah SWT. Oke ya teman-teman, pada kesempatan kali ini saya berada di kediamannya Bapak Andri. Beliau adalah Ketua PMKT yang mana kemarin telah sukses menjalankan ataupun memotori event yang memecah rekor nasional. Oke ya, selamat sore Pak Andri. Selamat sore. Oh, sore. Ini gimana kabarnya Pak? Selama ini setelah menjalankan tugasnya sebagai panitia dengan event yang sangat meriah ya sangat antusias para peserta maupun para penonton sehingga pun akhir perlombaan memecahkan rekor tingkat nasional. Ya lumayan capek mas. Capek. Iya. Terus memang 2 hari ini full istirahat. Full istirahat. Jadi untuk mengganti mana hari Minggu ya Pak ya? Iya. Istirahat total. Pak, ini Gimana mas? seperti apa Pak? Perjalanannya ataupun lika-likunya para panitia ataupun dari PMKT sehingga event ini bisa sukses sehingga dinobatkan dari P3M KBI memecah rekor nasional nih. Iya. Jadi terima kasih sekali, memang jadwal P3M KBI untuk di Temanggung memang sudah tersusun. Sudah tersusun waktu ada rapat di Temanggung juga, kebetulan waktu itu saya juga yang jadi ketua penyelenggara rapat P3M KBI. Kita sudah tersusun untuk jadwal per daerah. Nah kebetulan kemarin bulan ini memang Temanggung yang ditunjuk untuk mengadakan event P3M KBI. Oke. Terus ya artinya jauh-jauh hari memang kita sudah membuat suatu konsep atau sudah kami bentuk tim ya dari pengurus PPMKT dan teman-teman PPMKT lah. Itu kita sudah bentuk nanti lokasinya di mana. Oke. Terus untuk bagian tugas-tugas tupoksinya, tugas pokoknya sudah kita plot. Oke. Sudah kita tugaskan masing-masing ya. Ya. Oke. Nah, Pak Andri, ini Temanggung kan sudah 2 kali ya menjalankan event P3M KBI. Ya. Atau event pertama sama kedua itu seperti apa? Ya memang ada evaluasi untuk P3M KBI. Yang pertama kan kita di Kedu waktu itu. Iya, di Kedu. Nah di Kedu itu memang lapaknya datar ya. Datar. Oke. Tapi sebenarnya untuk event P3M KBI itu kan sebenarnya yang diutamakan itu kekuatan lokal awalnya. Kekuatan lokal. Ya, kekuatan lokal. Ya. Nah terus sudah kita diskusi musyawarah dari evaluasi lapak Kedu, kita tentukan sesuai keinginan atau karakteristik penggemar merpati kolong Temanggung, sukanya seperti apa. Nah kebetulan memang Temanggung ini kan cenderung di pegunungan ya mas. Ya di pegunungan, makanya kita menampung keinginan penggemar teman-teman merpati kolong Temanggung enaknya di mana nih. Nah kekuatan lokalnya cenderung banyak memilih di wilayah daerah pegunungan. Ya. Kenapa ditunjuk di Ngempon? Di Ngempon ya. Itu. Oke. Pak Andri, setelah dari PMKT Temanggung itu bahwa Ngempon sebagai lokasi perlombaan, terus dari P3M KBI itu Jurupaya ke sana itu seperti apa tanggapannya? Nah memang setelah kita diskusikan bersama teman-teman pengurus seluruh pengurus PPMKT, penunjukan sudah di Ngempon ya. Di Ngempon. Nah setelah itu saya langsung laporan ke pusat. Pengurus waktu itu saya sampaikan ke wakil ketua organisasi P3M KBI Koyun waktu itu. Nah saya sampaikan ke Koyun bahwa event P3M KBI bulan Juli di Temanggung
itu lapaknya di Ngempon. Di Ngempon ya. Nah, waktu itu saya minta Koyun datang, alhamdulillah beliau mau datang menghadiri. Saya ajak ke lokasinya. Lokasi Ya, survei ya. survei. Oke. Waktu itu masih dibangun, masih Ini masih tahap renovasi ya, tahap renovasi. Nah, Koyun datang, saya ajak ke sana dan menyetujui. Ya, memang Oke. setting untuk tempat kolongnya di mana itu kan agak geser sekarang dari yang dulu. Oke. Nah, itu memang Koyun yang mengarahkan untuk itu. Ya. Jadi agak sedikit hanya Ya, betul. lapak ya. Ya. Oke. Nah, lokasi itu kan berhubungan dengan trek. Ya. Nah, itu untuk P3M PBI event Jawa Tengah yang diikuti dari Jawa Tengah, Jogja dan luar kota yang lain. Ya. Apakah ada klien nggak? Nah, memang untuk Ngempon ini sangat layak, memang sangat layak untuk ketinggian juga sangat layak. Yang pertama untuk trek itu sangat layak. Nah, yang paling penting lagi tingkat keamanan, angka kehilangannya sangat sedikit, bahkan minim sekali. Minim sekali Pak ya. Oke. Karena lokasi di Ngempon itu untuk burung tidak terpantau atau burung melenceng dari jalur, itu pasti akan melewati kolong. Ya. Kalau balik nggak bisa, kanan nggak bisa, kiri nggak bisa. Oke. Jadi sangat layak sekali Pak ya. Ya, sana. Oke. Nah, seperti apa Pak? Pak Andre kok bisa menjalankan event sukses itu Pak sama teman-teman yang lain? Ya memang semua itu memang proses artinya sebuah proses yang lumayan cukup panjang, butuh kesiapan yang memang harus sudah tertata dengan rapi. Nah, tinggal kita menjalankan saja menjalankan. Dan memang butuh pengawasan, artinya dari tingkat kedisiplinan waktu, ketepatan waktu, itu yang paling utama sih mungkin. Paling utama. Pak Andre, proses suksesnya event kemarin yang memecah rekor nasional dengan peserta terbanyak ya Pak Andre, itu 2.337. Betul. Itu dari panitia itu kok bisa men-setting waktu, karena waktu itu tidak bisa berubah. Itu seperti apa ini sehingga bisa selesai dengan pukul 16.30 bisa sampai final dan ada juaranya? Ya. Nah, memang itu artinya waktu hari Jumat pendaftaran pertama itu kita sudah mencapai di angka 55 kloter. 55 kloter. Iya, hari Jumat. Hari Sabtu jam 12 itu bukan jam 12, malahan mungkin jam setengah 11 itu sudah di angka 55 kloter juga pendaftaran reguler itu. Itu luar biasa sekali. Dan memang saya sama kawan juga udah ngitung waktu itu, ngitung malam Jumat itu kita malam Sabtu ya, Sabtu kita udah hitung kalau hari Sabtu sampai tingkat pendaftarannya sebanyak itu, artinya tingkat kelolosan waktu itu 45%. 45%. Ya, dari pendaftaran reguler. Oke. Nah, saat itu kita panitia memutuskan untuk menyetop dulu. Ya, stop untuk DU. Untuk pendaftaran DU. Kalau tidak, itu akan sudah dilampaui, udah di luar ini di luar ekspektasi dengan peserta yang begitu banyak. Kalau akhirnya kita putuskan itu pun bersama peserta. Bersama peserta yang lainnya dengan persetujuan semua peserta bahwa besok itu dimulai jam 8 yang pertama. Untuk session kedua itu ya babak kedua itu dimulai jam 2. Terus jam 8 ya. Ya, jam 8, sorry. Jam 8. Terus kita batasi memang untuk yang DU, akhirnya kesepakatan bersama 1 burung, 1 jersey, terus 1 tim. Ya, itu. Oke. Apa misalkan tidak dibatasi gitu. Ya. Prediksi Pak Andre itu kira-kira ada berapa burung lagi yang ikut DO itu? Diperkirakan. Mungkin kalau total sama ini mungkin 2.000
750 sampai 2.800, Pak. Ya, artinya kalau dibagi dua tingkat kelolosannya 45%, itu udah mencapai di angka 1.200 yang mendapatkan tiket. Artinya tidak akan selesai lomba itu. Ya, Pak. Oke, Iya. jadi kayaknya menurut settingan waktu kayaknya nggak cukup ya. Nggak akan cukup dengan Sehingga lomba bisa tidak selesai Pak ya. pasti tidak akan selesai. Oke. Pak Andre ini ya. Ini kemarin kan pesertanya kan melebihi batas ini ya. Ya. Nah, bagaimana caranya untuk mengendalikan panitia dan para peserta agar ya lomba ini bisa selesai? Iya. Ya memang yang paling utama saya kepada teman-teman BPMKT, pengurus BPMKT dan teman-teman wasit BPMKT, memang sebelum pagi itu kita udah kumpul, kita udah briefing dulu, briefing dulu, artinya apa saja yang akan dilakukan sudah saya sampaikan di situ, Nah, yang paling utama memang saya tekankan untuk ketepatan waktu acara dimulai atau lomba dimulai, itu yang paling utama. Karena geser sedikit saja itu sudah memakan waktu dan pasti pada akhirnya tidak akan selesai. Makanya ketepatan waktu itu yang harus utama ya. Ya. Dan saya itu dua hari itu benar-benar nggak tidur. saya sama Koyun itu diskusi berdua sampai hitung-hitungan seperti ya belajar seperti kayak dulu waktu sekolah lagi matematika ya. Matematika itu hitungannya per detik memang ya. Jadi burung terbang sekian detik, burung datang sekian detik. Kita sudah hitung bareng-bareng, saya sama Koyun, rata-rata burung terbang itu di angka 25 detik. 25 detik dan ada yang 20 detik kalau burung langsung turun. Nah, padahal kalau lebih dari 25 detik, ibaratnya 3 detik aja dikalikan 12 kali penerbangan, itu memakan 50 menit, artinya kehilangan angka 50 menit. Ya. Berarti hampir 1 jam. Itu sudah berapa kali terbangan. Jadi. Makanya kalau sampai jam kita kan ngitungnya, kita sudah hitung-hitung ini selesai sampai jam 4:30. Karena kita kan tidak tahu untuk cuaca dan sebagainya, kita tidak bisa memprediksi itu. Makanya kita kasih batas waktu sampai jam 4:30. Sudah selesai ya? Selesai. Kenapa kok jangan sampai ini, kalau 3 detik aja kita lewat 3 detik aja dikalkulasi 50 menit hilang. Otomatis kalau misalkan sampai jam 5 pasti kan sampai jam 6. Kalau kehilangan 50 pasti mulur 1 jam. Makanya itu kita benar-benar ekstra sekali. Dan alhamdulillah teman-teman wasit sudah menjalankan tugasnya dengan baik. Ya. Sampai mereka itu tidak makan sama sekali dari pagi Pak, tidak makan sama sekali Mas. Terus kita siapkan roti di situ, jadi makan di tempat. Ya ibaratnya buat ganjal perut dulu lah. Memang kemarin saya lihat event kemarin itu panitianya super sibuk Pak. Super sibuk, super ekstra ya Pak ya. Super ekstra. Tapi alhamdulillah ya dengan kerja kerasnya para panitia, Pak Andre dan kawan-kawan ini membuahkan hasil Pak ya. Membuahkan hasil sehingga bisa ada juara ya Pak ya. Nah, bahkan memecah rekor ini nasional Pak ya. Nasional ya. Oke. Setelah Pak Andre ini membuat program dengan Koyun ya. Nah, setelah dirancang dari menit bahkan detik Pak ya. Nah, bagaimana Pak Andre dan kawan-kawan itu untuk eksekusi di lapangan sehingga bisa tepat waktu? Ya, nah memang yang tadi saya sampaikan, briefing awal itu memang penting ya. Dan patokan saya, apa yang saya sampaikan di briefing itu ya yang tadi malam saya kerjakan sama Koyun. Ya, saya kerjakan sama Koyun. Di situ memang sudah ada kita patokan untuk babak kedua itu maksimal harus selesai jam 11.45.
Itu salah satu contohnya. Dan babak ketiga harus selesai jam 1.15. 15. Nah, itu sebuah patokan syarat untuk selesainya lomba. Jadi sudah ada kunci ya. Udah ada kunci, Ada betul. kuncinya, acaranya udah ada matematikanya Pak ya. Iya, betul. Oke. Jadi ini ternyata semua itu perlu diprogram Pak ya. Program. Tanpa kita terprogram ya segala kegiatan Pak ya. Iya, betul. Itu ya tidak bisa selesai dengan baik Pak ya. Harus disiplin dan terprogram. Betul. Kita Itu kuncinya. ya. Kemarin kan pesertanya membludak, Ya. sehingga dari pihak panitia membatasi DO. Nah, dari komentar teman-teman Manewapati yang ada di Temanggung ataupun di luar Temanggung itu memberi salut kepada panitia penyelenggara, Pak Andre dan kawan-kawan itu seperti apa? Memang gini ya. Jadi saya sama teman-teman sudah berkomitmen BPMKT di dalam menyelenggarakan lomba. Yang pertama itu jangan money oriented. Ya, orientasinya jangan uang. Tujuan saya sama teman-teman seberapa banyaknya peserta, terus susah-susahnya penyelenggaraan atau suksesnya event. Itu kalau tidak selesai apalah artinya. Betul. Tidak ada juaranya, tidak ada juara sejatinya. Nah, tujuan kita memang itu. Jadi saya yang mewakili teman-teman BPMKT tidak secara tidak langsung sih memberikan contoh. Dan alhamdulillah Temanggung ini satu-satunya kota yang bisa memecahkan rekor dengan jumlah peserta sebanyak itu dan bisa ada juaranya. Alhamdulillah sekali. Tepat waktu Pak ya. Dan tepat waktu. Betul. Ini memang ya, saya sendiri sebagai media juga sangat salut sekali dengan panitia PMKT Temanggung. Nah, ini juga bisa buat acuan ya bagi para penyelenggara di kota lain Pak ya. Iya, betul. Event kemarin kan memecah rekor tingkat nasional. Ya. Dan yang lebih hebohnya lagi Pak Andre ya, ini juaranya dari Temanggung ini. Nah, ini seperti apa nih tanggapannya dari PMKT atau dari panitia dan kawan-kawan? Ya. Kita kembalikan ke hukum alam mungkin ya Pak. Hukum alam tuh gini, kalau kita berniat baik, pasti akan menuai hasil yang baik. Alhamdulillah Temanggung BPMKT berniat untuk menyelesaikan lomba dan ada juaranya walaupun peserta sampai sebanyak itu. Dan hasilnya ya alhamdulillah yang di atas itu memberikan sebuah jawaban dari niat baik kita. Temanggung juaranya. Alhamdulillah sekali. Kemarin Pak Andre kan melihat secara langsung di lokasi Pak ya. Setelah selesai dengan rencana dan mengeluarkan juaranya, itu seperti apa kesannya Pak Andre pribadi? Pastinya bangga ya Mas. Maksudnya pastinya bangga, ada kepuasan sendiri. Terlebih lagi pecah rekor lah se-Indonesia. Tapi bukan hanya itu saja Mas, karena bukan hanya saya saja, tapi banyak teman-teman juga, teman-teman BPMKT, pengurus-pengurus, wasit BPMKT, warga desa Ngempon juga. Ya semua berkaitan, semua jadi satu kesatuan untuk menyukseskan lomba ini. Ya itu luar biasa sekali bagi saya. Bahkan mungkin nilai suatu kebanggaan yang membesarkan nama Temanggung di dunia perkolongan lingkup nasional. Itu bagi saya sudah pencapaian yang luar biasa lah. Karena Mas, saya lahir di Temanggung. Saya di lahir Temanggung, saya bisa membesarkan nama Temanggung. Artinya maksudnya bukan hanya saya aja, maksudnya BPMKT dan membesarkan nama Temanggung di lingkup dunia merpati kolong. Itulah suatu kebanggaan yang nggak ada batasnya lah.
sangat terharu Pak ya. Pasti karena mungkin jenengan juga bisa lihat waktu pas wawancara di lapangan itu, saya mungkin sampai nggak bisa berkata apa-apa sampai Betul. mungkin nggak bisa ngomong saya waktu itu sampean. Iya. Dan karena gini Mas, mungkin itu mungkin hari-hari yang mungkin berat buat saya, karena waktu itu juga ibu saya itu malam Jumat kalau nggak salah, malam Jumat itu ibu saya masuk rumah sakit waktu itu kemarin itu. Nah saya terbagi sebenarnya Mas, sangat terbagi. Di sisi lain saya mempunyai tugas untuk menyelesaikan event ini, di sisi lain ibu saya di rumah sakit ya. Tapi alhamdulillah Allah tuh memberikan jalan saya yang lurus, yang nggak ada kendala, diberikan kelancaran ya. Saya sangat bersyukur sekali. Dan saya waktu itu memang nadar waktu itu. Koyun, Korudi waktu itu ada di depan saya, di belakang saya waktu itu. Memang saya bilang saat apabila event ini selesai, waktu pas final, kalau saya masih ingat itu pas final itu, saya sujud syukur di situ. Ya karena rasa sujud syukur saya yang sangat besar sama yang di atas gitu, telah melancarkan dan menyukseskan ini jalannya event Yang sangat besar ya. sangat besar sekali. Oke. Manfaat dan efeknya, suksesnya lomba kemarin itu apa Pak? Pastinya banyak ya Mas. Manfaatnya yang pertama, saya ketua BPMKT, artinya di Temanggung ini ada sebuah organisasi yang menaungi penggemar teman-teman Merpati Kolong yang namanya BPMKT, organisasi itu. Nah ini bukti nyata bahwa organisasi ini ada dan bisa menjalankan tugas, bahkan sampai bisa membesarkan nama Temanggung di lingkup nasional dengan suksesnya event ini. Ya alhamdulillah sekali saya bersama teman-teman pengurus BPMKT berhasil membuat suatu kerja nyata bahwa kita benar-benar bisa mengangkat Temanggung lewat dunia Merpati Kolong. Oke. Ini juga tidak hanya di wilayah Jawa Tengah Pak ya. Ya betul. Bahkan Nusantara. Ini Terus satu lagi Mas yang gimana? Kebetulan kan juaranya Temanggung gitu ya. Galunggung punya teman saya juga, Merpati Laga ya. Merpati Laga itu luar biasa sekali. Hikmah dan manfaatnya pasti sekarang mungkin sudah terlihat ya. Mungkin Mas sudah tahu sendiri, sekarang Galunggung penjualan kalau nggak salah ditawar hampir 1M ya, sudah 1M. Luar biasa. Nah itu yang saya bilang, ternyata manfaat dari hobi itu bisa menghasilkan suatu nilai yang lebih, atau menghasilkan uang yang lumayan sangat tinggi, atau mungkin nggak kebayang. Nah kenapa saya bilang lomba harus selesai dan ada juaranya, kebetulan Temanggung yang juara, artinya bisa mengangkat merpati Temanggung. Ternyata merpati Temanggung itu bisa dilihatkan untuk ke semua daerah bahwa merpati Temanggung juga hebat. Iya, dalam event yang sangat besar, pecah rekor, bisa juara. Itu sangat luar biasa buat saya ya. Jadi Temanggung itu playernya sudah setara nasional Pak ya. Jelas. Setara nasional. Jadi memang Temanggung itu istilahnya itu slogannya tidak sepele ya Pak ya. Memang betul. Kan kemarin Temanggung tidak sepele. udah sepele ya. Tapi semua itu terbukti Pak ya. Terbukti Dari event yang begitu besar bisa selesai, total peserta 2.337 ya Pak ya. Sesuai dengan jadwal selesai, dan playernya juga yang menjuarai Temanggung. Nah ini sudah
setara dengan internasional, nasional. Nah mungkin gini Mas, memang Iya. kalau kita di lingkup merpati memang udah biasa ya maksudnya Biasa. main merpati itu ya tiap sore atau tiap siang kita ada orang yang bawa dondang ke kolong kayak gitu. Mungkin bagi orang yang awam main apa sih mau main merpati kayak ngabis-habisin waktu mungkin kan seperti itu. Ternyata enggak. Artinya hobi merpati itu mempunyai tujuan. Ya mempunyai tujuan salah satunya ya ini galunggung juara bisa ditawar sampai nilainya 100 1 M itu kan artinya bisa menuai hasil dari hobi kita bisa menuai hasil. Jadi bisa menjawab pikiran negatif ya. Betul, pikiran negatif. Iya. Dan harapan saya untuk warga Temanggung atau teman-teman Temanggung yang lagi yang baru ya main merpati tetap semangat ya, jangan kendor. Harapan itu pasti ada. Pasti ada. Kita tidak tahu Allah itu akan memberikan rezeki kapan. Ya kita tidak tahu karena namanya rezeki itu kan misteri. Ya kita tidak tahu. Dan ditambah satu lagi Mas, saya ingin menjadikan Temanggung ini ikon penggemar merpati terbanyak di seluruh Indonesia. Iya, saya ingin sekali. Jadi mari untuk teman-teman yang main merpati kolong, ajak teman-teman yang lain yang belum main merpati diajak main merpati biar Temanggung semakin ramai. Dan sudah sekarang mungkin soal apa sih kegunaannya, apa fungsi main merpati, ternyata sudah ada bukti real. Ternyata main merpati itu mempunyai hasil yang mungkin pencapaiannya di luar batas nalar. Iya. Itu saya yang mewakili BPMKT Mas. Yang tadi saya sampaikan teman-teman yang udah main merpati untuk merangkul teman-teman yang belum main merpati supaya main merpati, ya itu salah satu tugas kita karena harus ada regenerasi. Ya jangan sampai punah. Ya kalau tidak ada regenerasi kan pasti punah. Tapi kalau ada regenerasi pasti organisasi atau penggemar merpati kolong ini akan tambah semakin banyak. Seperti itu. Makanya untuk teman-teman yang sudah lama bermain merpati, buatlah suasana yang nyaman sama pendatang-pendatang baru yang baru bermain merpati. Karena mereka lah regenerasi kita, apalagi anak-anak muda yang mungkin masih jauh di bawah saya tapi sudah main merpati, ya rangkulah mereka, ajari mereka dengan pengalaman teman-teman yang sudah lama main merpati, senior ya itu mungkin akan sangat membantu mereka. Mungkin itu aja. Pak Andre. Ya. Pak Andre selaku Ketua PMKT Temanggung dan Ketua event kemarin, apa yang akan disampaikan para peserta di Temanggung ataupun di luar Temanggung yang ikut berpartisipasi event kemarin? Ya, pastinya ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya Mas. Rasa hormat saya ikut menyukseskan event ini beserta kota Temanggung, lokal Temanggung. Luar biasa sekali antusiasnya baik penonton atau peserta. Saya salut, memang slogannya dari dulu Temanggung itu onone wani karo wani. Nah itu saya itu nyata ya, nyata artinya slogan itu memang benar, artinya kemarin teman-teman Temanggung ikut berbondong-bondong ikut lomba di Ngempon, itu luar biasa sekali, ikut menyukseskan event tersebut. Nah untuk luar kota, salam hormat saya dan mohon maaf apabila ada kekurangan atau cara kita menjamu kurang maksimal, tapi setidaknya memang kita sudah lakukan yang terbaik. Tapi pasti Mas, yang untuk sekalipun hal yang kurang pas pasti ada lah, pasti ada, itu wajar ya, cuma itu akan jadi evaluasi kita. Dan terima kasih, besok saat event Temanggung ada event besar di Temanggung, harapan saya jangan kapok, terus bukti nyata bahwa penonton Temanggung itu luar biasa.
Burung-burung Temanggung saat ini juga luar biasa. Datang kemari dan mari kita bertanding dengan sportif. Oke. Nah, Pak Andre, kemarin kan event sukses Pak ya. ya, Dari pihak mana saja Pak yang mendukung suksesnya acara kemarin? banyak ya Mas. Banyak ya. Ya, salah satunya mungkin yang bisa saya sebutkan, yang pertama mungkin Mas Hakim, selaku anggota Dewan Jitu yang memfasilitasi pembenahan lapak Betul. Garuda Yasa sampai sebagus itu. Saya ucap terima kasih sekali. Bib Ayub, nah dari pusat B3 KPI, Korudi Semarang dari pusat juga, terus Mas Andi Sahara, dan terlebih lagi mungkin mentor saya Koyun itu Koyun yang memang tiap malam kita diskusi merencanakan sesuatu yang memang untuk event ini supaya sukses. Nah, alhamdulillah kerja keras kita itu tidak sia-sia dan menuai hasil. Terima kasih sekali. Mungkin tambahan lagi warga desa Ngempon yang luar biasa sudah menjaga keamanan. Bagus, kerja yang mereka kerja keras sangat sekali ya. Terus yang paling mungkin yang ini sama warga yang berketepatan, tamu-tamu kita, tamu-tamu peserta itu terima kasih sudah memfasilitasi atau tempat tinggalnya disinggahi sama tamu-tamu peserta. Terima kasih sekali. Kami dari BPMKT tiada henti untuk mengucapkan terima kasih. Pak Andre, Ya, bisa diberikan tip-tip apa Pak Andre kok bisa mensukseskan ataupun menjalankan event kemarin yang memecah rekor nasional? ya. Pastinya yang pertama kesulitan tim penyelenggara itu wajib Mas. Kesulitan artinya kekompakan. Kita harus benar-benar terjaga ya. Terus yang kedua jangan money oriented. Karena sebanyak apapun peserta kalau event tidak selesai ya itu tidak akan ada artinya. Tidak akan ada artinya dan tidak akan ada manfaat atau efek yang tadi sudah disebutkan di belakang ya. Nah, terus yang ketiga disiplin ya, menjaga kedisiplinan waktu dan ketertiban. Itu penting karena dalam kita menjalankan event besar mustahil kalau kita tidak ada perencanaan. Iya. Terprogram ya. Ya, mustahil. Memang harus kita susun dari awal, kita tata rapi, baru kita laksanakan. Insya Allah event pasti penyelenggara pasti akan menggelar event dengan sukses. Itu pasti. Ini juga bisa buat acuan ya para panitia di luar Temanggung. Ternyata ini ada tip dari Pak Andre itu seperti itu. Karena kemarin sudah terbukti Pak ya. Ya, alhamdulillah. Memang disiplin itu nomor 1 Pak ya. Disiplin gitu. Kompak gitu ya. Pak Andre, kiranya cukup dulu obrolan pada sore hari ini. Dan waktu bisa kita sambung lagi dan semoga bisa bermanfaat, bisa memberi inspirasi kepada semua teman-teman merpati di seluruh Nusantara Pak Andre ya. Oke. Teman-teman, kiranya cukup dulu dari saya. Bila ada kekurangan dan kelebihannya di dalam obrolan sama Pak Andre selaku panitia penyelenggara event kemarin B3M KPI yang telah sukses dan memecahkan rekor nasional, dan beliau juga ketua BMKT Temanggung. Oke ya, dari saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama pendiri Pedicab KPI dan pengurus Pedicab KPI wilayah Tegal, Julius Martin, sangat mengucapkan
banyak terima kasih kepada segenap kru PMKT Temanggung yang berhasil menggelar dan menyelesaikan lomba dengan memecahkan rekor sebanyak 2.337 peserta dan babak kedua 899 peserta sampai selesai. Hal yang belum pernah ada yang ada di Indonesia bisa dipecahkan di Temanggung, sangat luar biasa. Dan saya sangat mengapresiasi para kru panitia yang bekerja di lapangan. Kalian sangat luar biasa, sangat hebat. Kecepatan dan kekompakannya luar biasa. Semoga PMKT Temanggung makin solid dan makin kompak untuk menggelar event-event berikutnya. Mantap, selamat, luar biasa. Sangat luar biasa, rekor Indonesia. Dan di sini penontonnya begitu antusias, ya, masyarakatnya juga hangat menerima tamu, luar biasa. Oke, Tanggung hebat. Untuk juara Pak 1, 2, 3 dari mana Pak? Untuk juara 1 tuan rumah Temanggung, untuk juara 2 Purworejo, untuk juara 3 dari Karawang, juara 4 dari Semarang. Oke, terima kasih Pak ya. Semoga PM3 MKBI sukses. Terima kasih.